Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fari Zufar Wicaksono dengan NIM 1A01979 dari kelas C Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang iklim dari mata kuliah agroklimatologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Iklim suatu lokasi dipengaruhi oleh garis lintang, medan, dan ketinggiannya, serta perairan di dekatnya dan arusnya. Studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi. Lalu ada macam-macam iklim. Macam-macam iklim terdiri dari yang pertama ada iklim matahari. Dasar untuk perhitungan distribusi daerah iklim matahari adalah jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Menurut teori ini, semakin jauh dari khatulistiwa, semakin besar sudut insiden sinar matahari, sehingga sinar jumlah sedikit matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Lalu yang kedua ada iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim yang dipengaruhi alam sekitar, misalnya daratan, lautan, pegunungan, daratan rendah, daratan tinggi, angin, laut, maupun letak geografis. Yang ketiga ada iklim musim. Wilayah geografis di Indonesia diapit oleh benua Asia ke utara dan selatan benua Australia, menyebabkan iklim di Indonesia ada musim. Iklim panas berkaitan erat dengan pola angin musim di Indonesia. Iklim ini terjadi karena pengaruh angin bertiup musim mengubah arah setiap setengah tahun. Lalu lanjut di macam-macam iklim. Yang keempat ada iklim Köppen. Köppen mengadakan pembagian daerah iklim berdasarkan temperatur dan hujan. Menurut keadaan temperatur dan curah hujannya, permukaan dibagi menjadi beberapa daerah iklim. Lalu yang kelima ada iklim tropis. Di Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia termasuk daerah tropis atau panas. Kondisi cuaca di Indonesia, panas rata-rata menghasilkan iklim tropis negara Indonesia atau panas. Iklim ini mengakibatkan banyak hujan disebut munculnya hujan tropis. Lalu saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur iklim. Unsur iklim ini juga terdapat dari yang pertama ada penyinaran matahari. Matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Lalu yang kedua ada suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Contoh dari alat untuk mengukur udara ini atau derajat panas disebut termometer. Yang ketiga ada kelembapan udara atau humidity. Dalam udara terdapat air yang terjadi karena penguapan. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini berarti makin lembablah udara tersebut. Jadi humidity ini adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurnya ada hygrometer. Lalu yang keempat ada perawanan. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Yang kelima ada curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan, digunakan alat yang disebut penakar hujan atau rain gauge. Dan yang terakhir, yang keenam, ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Perbedaan tekanan udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan suhu udara. Bila suhu udara tinggi, berarti tekanannya rendah dan sebaliknya. Alat untuk mengukur arah dan kecepatan angin disebut anemometer. Lalu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim berdasarkan pertumbuhan vegetasi. Yang pertama ada klasifikasi Köppen. Vladimir Köppen, seorang ahli kebangsaan Jerman, membagi iklim berdasarkan curah hujan dan temperatur menjadi tipe iklim. 5 tipe iklim, Yang pertama ada iklim A, yaitu iklim hujan tropis. Lalu yang kedua iklim B, iklim kering. Yang ketiga iklim C, iklim sedang. Yang keempat iklim D, iklim dingin. Dan yang kelima iklim kutub atau iklim I.
Lalu klasifikasi yang kedua adalah Schmidt-Ferguson. Klasifikasi ini membagi iklim berdasarkan banyaknya curah hujan pada tiap bulan yang dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan rata-rata bulan kering atau rata-rata bulan basah. Lalu yang terakhir ada iklim Oldeman. Klasifikasi Oldeman didasarkan pada kriteria bulan basah dan juga bulan kering. Menurut iklim hujan, kriteria dalam klasifikasi ini didasarkan pada perhitungan bulan basah atau BB, bulan lembab atau BL, dan bulan kering atau BK. Dengan batasan peluang hujan efektif dan kebutuhan air tanaman, berikut penjelasan kriteria ini. Yang pertama ada bulan basah atau BB, yaitu bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Lalu yang kedua ada BL atau bulan lembab, adalah bulan dengan rata-rata curah hujan 100 hingga 200 mm. Lalu yang terakhir ada bulan kering atau BK, adalah bulan dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm. Berdasarkan kriteria yang saya jelaskan tadi, Oldeman mengklasifikasikan iklim berdasarkan panjang periode bulan basah menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada tipe A, bulan-bulan basah, bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Tipe B, bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Tipe C, bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. Tipe D, bulan basah secara berturut-turut antara 3 sampai 4 bulan. Dan yang terakhir tipe E, bulan-bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan. Berikut ada dampak dari perubahan iklim global. Dampak dari perubahan iklim global antara lain, yang pertama ada air laut naik dapat menenggelamkan pulau dan menghalangi mengalirnya air sungai ke laut dan pada akhirnya menimbulkan banjir di daratan rendah. Yang kedua ada mencairnya bongkahan es di kutub sehingga permukaan air laut naik. Yang ketiga, suhu bumi yang panas menyebabkan mengeringnya air permukaan sehingga air menjadi langka. Dan yang terakhir, meningkatnya risiko kebakaran hutan. Ya, sekian penjelasan dari saya kali ini tentang iklim. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.